Rudi, salah satu kandidat calon bupati periode 2020-2024. Dan di sini Pak Rudi juga dikenal sosok pekerja yang tidak mengenal lelah. Kemudian Pak Rudi juga adalah mantan guru, merupakan pahlawan yang selalu membina warga masyarakat sehingga menjadi mengerti dan paham akan segala sesuatu. Untuk itu cukup sudah saya terbang Pak Rudi SPD MPD, dan kita bertanya Pak Rudi, kira-kira yang mendorong Pak Rudi untuk menjadi Bupati Bengkayang gimana kira-kira? Yang mendorong saya jadi Bupati Bengkayang itu tentu lahir dari hati nurani, melihat situasi Bengkayang yang membutuhkan sosok pemimpin. Jadi terkait dengan pernyataan saya untuk siap menjadi satu di antara kontestasi calon Bupati Kabupaten Bengkayang, ya tentu saya ini punya beberapa dasar. Yang pertama, ingin mengabdikan diri untuk Bengkayang, ingin mengabdikan diri untuk kepentingan seluruh masyarakat Bengkayang. Kedua, kita ingin juga menata Kabupaten Bengkayang yang memang saat ini perlu ditata menurut saya. Sebab situasi dan kondisi Bengkayang ini memang kalau boleh dikatakan itu memerlukan dan membutuhkan sentuhan sosok pemimpin yang mengerti dan memahami tentang permasalahan Bengkayang. Siapa orang yang mengerti dan paham tentang Kabupaten Bengkayang? Saya pikir saya, karena saya seorang birokrasi. Bagaimana alur permasalahan Kabupaten Bengkayang, bagaimana situasi kebijakan Kabupaten Bengkayang, tentu saya selaku orang yang bekerja di bidang birokrasi Kabupaten Bengkayang, setidak-tidaknya saya mengerti. Oleh karena itu Bengkayang ini perlu penanganan khusus, perlu pemimpin yang serius, perlu orang yang benar-benar memahami dan mengerti permasalahan Bengkayang. Selanjutnya, hal-hal lain saya pikir mungkin saat ini tidak afdol lah kalau saya cerita terlalu jelas kan, karena segala sesuatunya nanti ada waktunya untuk saya akan bercerita, untuk mengupas lebih gamblang. Sejauh ini kan Pak Rudi, kita melihat kondisi Bengkayang yang justru banyak sekali yang membuat kita silau di mata, terutama sebagaimana nuansa kota Bengkayang yang sekian puluh tahun sudah menjadi sebuah kabupaten. Kira-kira apa yang menjadi program unggulan Pak Rudi setelah nanti Pak Rudi terpilih menjadi Bupati Bengkayang? Yang pertama, kita akan memeta dan menata dunia birokrasinya. Tentu mulai dari pimpinan OPD-nya, yaitu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sampai kepada eselon 3-nya, yaitu para kabid, para kasubag, kasih, sampailah kepada staf. Tentu kita akan memposisikan atau menempatkan para personel ASN ini, para pejabat ini, para staf ini sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu artinya pertama kita memeta, kedua kita menata. Kemudian program fisik ya. Program fisik ini banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Bengkayang. Pertama, wajah Bengkayang. Yang harus kita tata utama ya kotanya dulu. Kita harus mampu menata kota. Kota ini akan ada wibawa
apabila penampilannya sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau sesuai dengan sesuatu yang diatur. Seperti Kota Bengkayang, dia wajib punya terminal, wajib punya penataan pembangunan yang sesuai standar. Kemudian selain itu, yang menjadi persoalan pokok juga kebersihannya. Selama ini kita lihat bersama bahwa kebersihan Kota Bengkayang ini perlu penanganan yang serius. Sehingga jadi saya katakan fisik itu mulai dari penataan kota. Setelah itu baru kita mengetahui dan mendata kepentingan dan keperluan apa saja yang harus kita prioritaskan di kecamatan-kecamatan. Sebagai contoh tadi saya mengulang tentang penataan wajah kota. Kita memerlukan terminal, memerlukan pasar rakyat, pasar tradisional. Kemudian kita juga perlu pelebaran jalan di sekitar kota. Misalnya dari Lala Golden menuju ke arah Teriak, itu program saya itu akan kita buat 2 jalur. 2 jalur, penerangan listriknya juga memadai. Kemudian mulai dari terminal menuju rumah sakit sampai ke kantor bupati 1 atap, itu akan juga kita buat 2 jalur. Sehingga wajah Bengkayang itu punya wibawa. Sehingga kalau kota sudah punya wibawa, artinya nampak juga bahwa kita ini serius dalam menata kota. Barulah kita menyusuri ke beberapa kecamatan yang memang prioritas untuk dibangun. Di sini kita juga ada jurang pemisahnya ini Pak Rudi ya. Karena ini berkaitan dengan politik, justru kalau kita misalnya terlalu open di sini, justru kita juga khawatir bahwa kawan-kawan yang lain juga ikut copy paste kan. Ya. Jadi dengan ini kira-kira Pak Rudi sekarang ini sebagai warga masyarakat asli Kabupaten Bengkayang, penduduk asli Kabupaten Bengkayang, apa yang harus disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Bengkayang agar mendukung program Pak Rudi ke depan setelah menjadi Bupati Bengkayang 2020-2024? Yang pertama, tentu saya ini sudah menyatakan diri siap maju sebagai bakal calon yang semoga akan mendapat rekomendasi dari partai politik untuk sebagai syarat bisa ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat, kaum muda, kaum milenial, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para lansia. Saya mohon dukungan doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang agar saya diberi kemudahan dan kelancaran selama berproses. Selanjutnya, apabila nanti saya sudah ditetapkan sebagai calon tetap, bahkan sudah mendapat nomor urut misalnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, saya harap mohon dukungan dari seluruh warga Kabupaten Bengkayang agar dapat memberi kepercayaan kepemimpinan dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkayang kepada saya, karena saya sudah mengatakan bahwa saya akan berkomitmen dalam membangun dan mengabdikan diri saya kepada Kabupaten Bengkayang. Baik Pak Rudi, selamat malam dan seruan Pak Rudi kepada warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, kiranya kita berdoa bersama-sama agar Pak Rudi mendapatkan rekomendasi dari partai, dan setelah mendapat rekomendasi partai, mari kita duduk bersama pilih Pak Rudi. Amin. Terima kasih, selamat malam.